Yang dingin kopi, di mana pun datang. Datang warga di sini sudah ada kopi. Ya iya Bung Din. Kita ini harus menemui warga. Pertemuan itu ada di sini. Ini warga ini coba kita yuk. Uji coba kita untuk melangsungkan segala urusan kita ini kepada Mang Maha Esa. Iya mungkin karena biasa gedung ini kita uang 2 juta. Tapi kenapa bagai? Kopi sudah disiapkan dengan ATM, sudah jangka dengan ATM. Kalau kita tinggal kopi, makan kopi, minum kita. Corona tak ada, tinggal suruh mereka saja. Untuk apa mereka? Kalau ini mereka juga dapat upah juga dari Wesa. Kita sekarang ini jadi Kalau bos. Rona selama ini tidak ada, ternyata dia ini liburan yuk Singapura. Ternyata pantas tidak bersama Aztec ini. Ya, makan dulu sekarang. Seperti Ini menunggu pantai. Nah, pantai-pantai tua itu nanti. Oh itu enggak. yang bangunin pikirkan ini begini yuk. Setelah nanti Uyun datang ke tempat Jeng Reni, mungkin Jeng Reni siapa ini? Siapa ini? Karena Uyun sekarang sudah berbeda yuk. Ya wajar Udin, nah. Kalau Uyu seperti dulu di hutan, seperti orang kebon. Pangkanya Untung yuk. saja dulu Nesa, punya segalanya. Baru dikasih 1 juta, sudah beli pakaian Uyu, nah. Itu Yang yuk. 500 juta, sudah dikirim lagi. Akan kaya waktu itu nih Uyun. Oh ini kata nikah, jadi. Sekarang. Pokoknya yuk, apapun caranya, uang dari masa harus terus mengalir. Karena uang dari masa itu banyak sekali, tidak ada lagi serinya. Hah? Itu tadi yang harus kita pikir. Tapi Ngomong-ngomong, undangan sudah. ini mengapa? Ini dia. Masihkah kau ingat waktu di desa? Tidak tahu Pak, kita ikuti dulu dia ini. Apa kabar dulurku? Baik. Datang sudah telat, kau nyanyi-nyanyi seperti orang nggak berdosa gitu mengatakan. Kopi kau sudah dingin, nah. Sudah dingin ya? Ateng sudah menyiapkan dari tadi Ateng. Saya senang sekali kalau melihat Pangudin Porta Ki Uyun Notorogo berpenampilan seperti orang-orang berjois. Ini Bung Laga. Lihat Uyun sekarang. Penampilan. Wow, keren. Aku paling demen lihat seperti ini dia. Oh, kayak penghuni pantai. Iya, kayak bule-bule Belanda. Nah, itu. Iya. Kalau ketupat Jeng Reni seperti ini, alang kebanggaan Reni. Hah? Iya, nah ini juga masuk Bung Laga Ki Uyun itu Bang Botak. Bagaimana caranya pernikahan Ki Uyun Notorogo dipercepat? Justru ini Mulaga yang Bang Udin ingin bicarakan dengan Mulaga ini. Karena seluruh spiritual ini berencana ingin menggagalkan pernikahan Uyun. Iya. Jadi Karena alangkah begini. baiknya kita percepat. Maksud Mulaga seperti ini Bang Udin Botak Ki Uyun. Kemarin sore, ya, Mulaga Maha Esa dan Ronald menyusul Mak Datu, Jalak Seta, dan Willy ke pantai selatan. Tapi tak lambe udah terlambat. Ronald tidak secepatnya memberitahu sehingga Mak Datu sampai ke pantai selatan duluan. Batu sudah. Jadi pusakanya. Sudah diberikan oleh Bunda Ratu Kidul. Nah, saat ini pun bukan hanya keris setan gober, batu-batu mustika Mustika juga. telah diberikan juga kepada mereka. Telat nanti kita ini. Ya? Telat. Inilah cerobohnya Ronald. Keasikan diketeknya Maesa ini. Ayo. Iya. Mustika itu apabila menghantam tubuh manusia akan hancur. Saya sudah merasakannya Ki Uyun. Iya, berbahaya.
apalagi kalau disatu padukan. Nah, untuk itu agar pekerjaan kita jangan yang pertama mikirin Ki Uyun Nugroho akan nikah, yang kedua kita melawan mereka, agar pekerjaan kita satu-satu, kemudian secepatnya dinikahkan Ki Uyun ini. Kalau pernikahan Uyut Bung Laga, ini semua Bang Udin sudah persiapkan undangan seluruh. Nah, Bang Udin sudah cetak undangan. Inilah punya rekan. Ini tidak boleh gagal ini. Karena Iya, percuma ini mubazir gagal. ini bila mana sampai gagal. Bukan kepala saja yang licin, otak juga jadi licin. nah saya minta tolong dengan Ki Uyun. Kira-kira Bang Udin, Ki Uyun ini masih berubah-ubah pemikirannya atau dia sudah mantap ikut kita? Boleh tanyakan Bung Laga langsung dengan ini. Ki Uyun, mohon maaf, Ki Uyun sesepuh kami. Ki Uyun yang ditokohkan di spiritual. Mohon maaf kalau mungkin kata-kata Bulaga menyinggung perasaan dan hati dari Ki Uyun. Kira-kira Ki Uyun waktu ikut spiritual dan menjadi seperti ini enakan mana? Kalau kita masuk preman, Ya, kalau seperti ini kita merekrut preman, kita rekrut saja preman. Kau dengar sendiri Bung Laga. Kau dengar Iya. sendiri. Iya. Masa dulu pengajar orang tak bisa ada yang tidak ini sampai si perawa itu, ha? Setiap hari mereka itulah. Tidak ada lagi preman yang iya, iya, iya. Inilah Bung Laga. Mendingan kita datang kepada preman baru. Kita bayar saja, bos segalanya, ha? Pendirian Uyut sudah bulat Bung Laga. Iya. Tidak satu pun orang bisa mencegahnya. Bahkan keluarga, kalau kita punya uang, wanita, janda-janda pirang, ha? Seperti Manohara, kita dapat. Nah, itu Yud. Yud, Bang Udin, justru itulah ada juga rahasia yang tidak boleh Mahesa sekalipun mengetahui. Apa itu? Saya tahu kalian pun punya tujuan sama mungkin dengan Bung Laga, satu pikiran, satu otak, satu tujuan. Kita peloroti Mahesa, kita kuras habis di ATM-nya, ya kan? Jangankan pernikahan Ki Uyun Nugroho dengan hiburan 7 hari 7 malam, 1 tahun 360 hari 365 malam kami akan turuti apa saja permintaan Ki Uyun. Tapi ingat keluarga, semua tim virtual kalau datang kita rancang saja. Nah, Ini justru itu Karena keluarga, kalau mereka datang memberikan Uyun, bisa bukannya bisa membantu Uyun, tetapi mengatakan Uyun. sebenarnya Jalak Seta kemarin sore sudah hampir ikut, tapi karena dibujuk rayu Mak Dato dengan Willy berubah pikiran juga. Sebenarnya mudah dengan dan Iya. masih saja kita merebut karena dia harus mau. Iya, sepanjang merebut. Iya. Yud, berarti pemikiran Bung Laga tidak jauh beda dengan pikiran kita. Saya pun tahu sebenarnya kalian pun mencoba ingin bagaimana caranya agar Bulaga ini manut perintah kalian. Saya pun tahu dari jarak jauh Bulaga telah telepati kalian punya tujuan, cuma tujuan kalian kurang elok di mata Bulaga. Kalau masalah Mahesa masa bodoh Bulaga tidak gubris, malah kita peloroti saja. Tapi kalau Bulaga, saya minta kepada kalian jangan macam-macam ya. Saya tahu punya tujuan kalian apa. Kalian yang akan menguasai dunia persilatan. Nah, perlu Bulaga katakan di sini, jangan coba-coba untuk membunuh apalagi melewaskan Bulaga. Berarti bukan sama Bung Laga. Ya, sama berarti. Tapi berada. Kita harus berhati dengan menghadapi si Maratuk kebal itu, ha? Apalagi dia sekarang sudah punya Setan gober itu Bang Udin, ha? Bukan hanya Mak Dato, ini perlu diketahui karena mereka itu spiritual yang amat sangat solid dan kompak. Bek anak murid dari Mak Dato. Iya. Bek juga punya pusaka keris naga emas. Kita patut jaga-jaga. Saya telah merasakannya keampuhan, kesaktian, kedahsyatan dari keris naga emas. Belum lagi Mak Dato yang punya setan kober. Belum lagi Jalak Seta, Willy, Gus Arya, Rio, Kirambat, Mat Ompong dan lain-lainnya. Kekuatan mereka amat sangat hebat. Bang Udin Botak.
Di sinilah tugas kita memecahkan bagaimana memecah belah satu sama lain. Cara itu saja. Apa menurut Bung Laga ada cara Ya, agar benar. kita mendapatkan pusaka setan gober serta pusaka setan masin? Justru itu kenapa pernikahan Kiai Rogo harus dilangsungkan segera mungkin, lebih cepat lebih baik. Tidak mungkin mereka tidak datang, Bang Udin. Ya kan? Iya benar. Karena sebagai saudara walaupun Uyut ganjen seperti ini, mereka akan datang. Apalagi Uyut sekarang nih sudah dapat 250 juta dari mereka. Oh, itu memang wah. Tinggal saja. Neng, deal. Deal. Ayo. Aku perhatikan dari segi kasual jaket ini Luar biasa. keluaran dari Swiss punya barang ini. Penghuni pantai. Wow, Iya. keren. Yang dari pantai. Kenapa? Oh, iya. Ini Bung Laga. Uyut juga sempat menyesal kenapa kesempatan ini datangnya bukan dari dulu. Karena dulu itu kita ini hutan deh. Iya. Hutan biasa. Jadi emas 1,5 kilo itu mungkin kau simpan saja. Benar. Ada tuh. Kalau takut nyamuk din, rombongan Ronald nanti mencuri ya. Hah? Ini begini Bung Laga. Iya. Pernikahan Uyut dengan Jeng Reni ini ada satu syarat lagi yang belum terpenuhi. Apa itu, Bang Udin? Jeng Reni minta sertifikat yang ada di pendidikan pabrik. Bagaimana caranya? Kalau mau sebenarnya mohon maaf, Bang, apa namanya, kemarin sore terkena serangan Dari mana? keris dari pusaka-pusaka mereka itu, Bulaga masih merasakan batuk nyaris meletup jantung Bulaga ini. Jadi wajar kalau masih batuk-batuk kering Iya. akibat serangan yang amat sangat dahsyat itu. Karena pusaka itu berbahaya. Jadi begini, Bang Udin. Kalau mau sebenarnya, mohon maaf Kiai Uyut ya, sudah terlambi udah ya. Jeng Reni, janda kembang Tanjung Harapan, memang benar dia punya susu keabadian. Memang sudah cantik, pakai susu pula, tapi tujuan tusuk itu dia juga memang amat sangat kelepek-kelepek dengan Kiai Uyut sebenarnya. Tahu saja. Hah? Dia pengen merasakan Mang Otong Kiai Uyut. Untung saja. Iya. Madu 60. Ya, nah ini Hah? ada kabar berita mereka coba menanyai Ronald, Kurawa, terus si Ateng. Ya benar tuh. Ya benar, Benar ya? itu. Iya. Makanya Bulaga tidak terbuka dengan mereka. Sudah muda, keranjingan wanita, tugas belum selesai, mereka akan cerita. Karena seluruh spiritualnya Bung Laga ini sempat mendesak Ateng dengan Kurawa serta Ronald ini untuk memberitahu di mana Tinggal keberadaan daripada 59 botol lagi, Bang Udin, karena satu botol kan pernah Bulaga berikan kepada dia. Ya. Udah habis sudah. Bagaimana? Nah, ini takutnya. Udah habis. Oh, Tenang saja, Kiai. kita lagi ya. Tenang saja. Demi Kiai Uyut, Bulaga akan melakukan apa saja. Iya. Mestinya harusnya begitu mereka. Karena begini Kiai Uyut, kenapa Bulaga berikan? Karena Jeng Reni bak kuda binal yang amat sangat perkasa dan ganas. Kiai Uyut saya takut kalau tidak minum madu hitam itu akan Kapok-kapok. knock out. Nah, Makanya kasih Hah? nanti. Hah? Oh, pengen beli yang harga 25 juta. Kasih dia. Biar kita tekan saja 3 kali nekan dia. Nah, Tapi kalau berpenampilan seperti ini, Kiai Uyut, saya yakin ya, bukan hanya Jeng Reni, mungkin juga kaum Hawa akan empati dengan Kiai Uyut. yang takut yang mau takut kali ini. Memang ada tidak muyut. Sudah itu kisah masa lalu Kiai Uyut. Masalah Umi Madar itu kisah masa lalu, tidak usah dibahas lagi. Punya si Ateng. Punya Uyut. Andeli ya. jadi bagaimana Andeli. caranya Bung Laga?
Ya, tidak ada jalan Apa lain. Bung Laga punya cara ini? Cara halus, karena begini, Bung Udin. Kalau kita hadapi mereka dengan terang benderang, ya, sudah bisa dipastikan kita akan kalah. Kita akan kalah, walaupun kita tidak akan pernah mati. Untuk menghadapi orang-orang yang kehebatannya di atas rata-rata, kita harus menggunakan trik divide et impera, adu domba, dan racun-racun yang amat sangat mematikan. Licik kemudian enggak kita kewalahan. Makanya Bung Laga sengaja Bang Udin nanti datangnya Bung Laga. Saya ada kabar berita yang amat sangat penting. Ternyata Mak Dato ini paling demen dan doyan keripik sama lado. Nah, ini keripik sama lado. Paling ringan tadinya. Bukan masalah ringan begitu. Iya. Keripik pisang ini bukan masalah keripik pisang apa namanya yang lain-lain. Keripik pisang tanduk itu persoalannya. Banyak sekali. Ah, Kita ada iya, dia rasanya iya. harusnya ampuh. Iya. Karena mereka ini mempunyai kekuatan lima-limanya. Ya benar. Kemudian Ronald pun sama. Iya. Sudah saya berikan seperti ramuan-ramuan jamu-jamuan. Entahlah apa dikerjakan Ronald atau tidak, karena Ronald ini kan begini. Satu orangnya pelin-pelan, ya, mudah lupa orangnya, masih bujang, tapi pemalas. Makanya Bung Laga dia selalu ada di keteknya Ini Bung Maesa. gue lagi tidak suka tuh. Pengen sekali menjewel telinga yang apa namanya seolah-olah masuk kanan keluar kiri itu. Itu mau enak. Kamu kerja. Ini Bung Laga. Iya. Ini sengaja. Ngomong-ngomong, mana rumah penghuni rumah ini warga? Udah pada pergi Bung Laga. Nah, tadi kan di sini tidak ada orangnya. Takut mungkin. Tahu melihat apa? Mereka melihat kita kabur. Ya masih takut lah. Kiyu Notoroko keilmuannya Bang Botak, kita tahu masa lalu. Bang Botak, dia tidak perlu akan kita tahu kan ya. Ya. Masa lalu kelam, hitam lekam, Ya. sepahit buah jadam. Ya. Bang Botak rajanya fulus, rajanya uang, dan pohonnya rupiah. Tapi dia ini masih kelihatan dulu seperti itu tuh mereka. Kenapa Bang Botak masih mau kita? Dia menghasap masih mengharapkan asa dari Nek Santi. Tahu sendiri Nek Santi? Hah? Gimana mereka? Saya tahu rumahnya. Kenapa Bang Botak tidak mau melepas saya Bung Laga? Karena dari ujung kuku sampai ujung rambut Bung Laga tahu. Hah? Ada orang lagi. Ya? Tidak, saya yakin itu. Karena saya pernah bertemu empat mata dengan dia. Mak Bang Udin, saya tidak pernah mengapa-apakannya karena saya tahu mana kekasih setia dari saudara dan mana kekasih gelap dari saudara. Saya tahu itu. Saya tidak mungkin mengapa-apakannya. Benar, ya? Neng Santi dalam keadaan baik-baik saja. Syukurlah. Oh, itu yang mudah kan? Sengaja yuk Bang Udin. Tapi ada tetapinya. Mungkin Bang Udin tahu. Buyu Yebat. Bisa ternyata mulai disebut rambut. Bukan, maksudnya wajar Bang Udin itu tidak bisa pindah ke lain hati, wajar. Itu masa lalu Bung Laga. Ya tapi kalau mau daur ulang juga tidak masalah Bang Udin. Ya kalau sempat ketemu nanti ya kalau ini ya nggak apa-apa juga. Namanya kita ya. Jumbo itu menjadi kata. Nah ya, Bang yang kelemahan perlu Bang kita bahas, Udin ini di situlah kelemahan Bang Udin. yang perlu kita bahas seperti ini maksudnya. Kenapa kadang-kala kita berkumpul, kadang-kala kita berpisah? Karena begini, saat ini bukan hanya gudang madu, ya. Saya juga amat sangat penasaran siapakah gerangan trik sandi rahasia yang bernama Kakang Drama Channel ini. Saya penasaran sekali. Berbahaya ini. Sangat berbahaya sekali. Gudang madu, kita tahu gudang madu, ya. Blokade yang begitu rapatnya suka sekali ditembus. Bak menembus benteng-benteng yang sangat kokoh. Belum lagi kesaktian dari kabar beritanya Kakang Drama Channel. Iya. Nah ini perlu kita waspadai. Siapa itu? Apa masih saudara? Ini masih rahasia. Ada kabar berita kata Madatu masih ada ikatan tali persaudaraan dengan Madatu. Nah,
ikut selamat sama halnya seperti itu. Yang benar yang seperti apa? Oke, kita abaikan dulu ya. Yang terpenting Nanti dulu Bang. ah, Dari namanya saja itu orang Bukan orang sembarangan Ya. itu. orang sembarangan. oh dia tidak melakukan apa? Brahma. Ada simpan ini. Hati-hati. Inilah dia kritik. Hati-hati saja. Kalau Taruh sini saja rokok itu. rokoknya nggak pernah putus mulai semenjak kenal Bung Maesa ini. Jadi bagaimana caranya Bung Laka? Sabar. Untuk kita mau masuk pada epokannya. Masalah Mahesa. Mahesa orangnya dibilang royal memang royal, tapi perhitungan. Maksud belakang begini Bang Udin, kalau Ijom kalau setuju ya dengan Ki Uyun, seandainya saja secepatnya Bulaga kuasai sebuah harta dari Mahesa itu, maka yang memegang tampuk kekuasaan Bulaga. Iyalah. Permintaan apapun dan sebesar apapun yang akan dipinta oleh Bang Udin Botak dan Ki Uyun akan Bulaga berikan. Kalau memang sudah kere sengsara Mahesa, tidak ada gunanya lagi. Kita campakkan saja. Nah ini adalah Bung Laka. Bukan kontrol saja rokok. Tapi banyak juga Tetap pemikiran Bung Laka itu sama dengan pemikiran kita. Iya. Makanya kita jadi 11-12 itu. Bang Udin, bukannya licin saja kepalanya, tetapi otaknya juga licin. Kenapa? Bukan hanya sekitar apa saja yang baca, tapi pikiran juga panjang ini ya. Inilah Bung Laka. Nah, dari sini ke depan kita akan menguasai negara. Iya. Jaga raya ini kita yang kuasai ya. Tapi ada kabar berita kita ini juga para spiritual telah memberikan masukan kepada masyarakat perkampungan. Ya perkampungan ini bukan perkampungan ini saja, bahwa mereka punya cara mengusir kita dari perkampungan ini dengan mengumpulkan massa dan akan mengusir kita. Ini hati-hati. Dikerahkan massa oleh spiritual. Saya juga. Mereka mengatakan bahwa kita ini dukun-dukun cabul yang akan pantas diusir dari perkampungan Waktu desa ini. mereka sudah menyebarkan Iya. isu fitnah. Makanya kita jangan untuk usul lagi. Ini saja kita. Makanya kita berhati-hati yuk. Karena kita juga harus berhati begini yuk. Sebab gerak-gerik kita ini selalu diawasi oleh orang-orang tertentu. Makanya kita Kalau bicara itu harus kita hati-hati. Kalau kita butuh penampilan seperti yang biasanya, seperti kita akan ditutup sebagai Belakang. cabut. Iya. Kita mesti hati-hati langkah kita nih. Sebab gerak-gerik kita ini sudah selalu diawasi. Jangan sampai rencana kita ini tahu ya masuk sekarang ke hal yang lain. Banyak yang mengatakan Bung Laga ini iblis, dajjal, manusia berhati setan, ODGJ, stres, senewen, gila, ya, sinting, masa bodoh. Bung Laga tidak pernah pikirkan karena kehidupan Bung Laga hanya sebatang kara. Ya benar. Iya kan? Ya. Apa yang Bung Laga pikirkan? Karena kita cari hidup. Bung Laga merasakan sepertinya ada seseorang yang akan datang, makanya Bung Laga terus berkaya. Ya, sampai selesai. Ini yuk. Kau dengar sini, Bung Laka. Nggak tahu. Kalau kita mau berpeci, kalau budaya kita, curigai kita kalau itu santai saja ya. Mendingan seperti ini kita. Seperti orang biasa gitu. Iya. Berarti yuk, selama ini pemikiran kita juga nggak pernah meleset bahwa Bung Laka ini punya tujuan yang sama seperti itu. Iya, Udin. Kau ini asal Kau kenal Pak Bung yuk. Hidup yuk. Kita tidak bisa begini yuk kalau tidak ada ini yuk. baik sampai segalanya. Juta, 250 udah Yun. Kita cari bagaimana triknya yuk. Bung Laka bisa memberikan solusi buat kita. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke Padepokan secepatnya, sertifikat serta Siapa dari Bulaga? Hah? Itu sahabat lama Bulaga, apa namanya, ingin dia itu
meminta ilmu dengan Bulaga. Ya dia dulu orangnya, takut tidak salah guna. Bulaga tahu karena itu teman semasa kecil. Dia minta ilmu katanya karena dia melihat Bulaga punya ilmu lembu sekilan. Bulaga katakan, sanggup tidak puasa 47 hari 7 malam? Oh, maaf katanya, saya belum sanggup. Kalau tidak sanggup, jangan sembarang ya. Bulaga. Tapi kita ini kalau diperhatikan secara seksama, ada trio macan, kita ini trio ODGJ. Ya, biarkan saja. Biarkan saja Bulaga. Yang penting kita- Orang mau bilang apa terserah. Yang penting kita kaya. Hah? Nah, Bang Uli Botak, ini perlu diketahui ya. Mohon maaf, baru Bulaga kuat selama ini rahasia dari Bulaga karena sudah alang kepalang. Semenjak Bulaga bertempur dengan Keislaman dengan amat sangat terpaksa, perewangan hantu Banyu Bulaga keluarkan. Tapi tidak sampai bertarung dengan Keislaman, hanya untuk menakuti Keislaman. Karena begini, Bulaga bukan hanya bisa mampu menjinakkan spiritual, tapi mampu menjinakkan hantu Banyu dan suku-suku mati. Kita kan tidak. Bila perlu Kita orang- keluarkan semua perewangan. Iya. Bulaga. Kita suruh ajar mereka saja. Hah? Kita tumpang mereka. Iya. Kalau kita di sungai, kita ada peternakan dari hantu Banyu. Kalau di daratan, kita bisa ada semen. Kenapa kekuatan kita juga nih? Iya. Habisin satu sama dengan. Hmm. Hah? Kalau kita pakai perewangan. Ciyun, saya amat sangat hakul yakin dengan penampilan Ciyun seperti ini. Ciyun kita pertama muda, tidaklah selalu di hutan. Dari jantan lagi udah tuh ya. Tapi kemudian perkebunan cabai, duku dengan singkong sudah dijual. Sudah tidak diurus lagi sekarang. Tapi percuma kalau nggak dijual. Wah, itu lahannya. Bukan cabenya mau dijual, lahannya ini Bulaga mau kita jual Bulaga. Semua lahan lambang nih kita jual aja. Mungkin Bagaimana Bulaga? Bang Udi punya satu tujuan. Bila mana satu ikan itu sudah ada di tangan kita, kita pancing uang dari Mahesa untuk keluar kita. Ya kan sertifikat itu nanti tidak akan pernah kita berikan kepada Mahesa. Kita hanya memancing sertifikat itu agar Bung Mahesa bisa menggelontorkan uang sebanyak-banyaknya ke kita. Setelah semua selesai, sertifikat itu kita kembalikan lagi kepada punya bank. Itu maksudnya. saya kan punya rencana, makanya saya amat sangat sebel, mual mau muntah dengan Mahesa. Saya punya tujuan baik sebenarnya. Ingin berguru dan mengambil pusaka di Gunung Selamat. Terus pulangnya mampir ke Gunung Cermai. Tapi Mahesa mengulur-ulur waktu, sayang mungkin keuangannya itu berkurang. Makanya Bulaga amat sangat jijik dan benci dengan Mahesa. Padahal tujuan sama, ya kan? Untuk menandingi kesaktian kesehatan Gober, naga emas, naga geni milik spiritual itu, kita pun harus memiliki pusaka. Tapi Bung Laga, menurut Bang Udin, walaupun katanya Bung Laga tadi jijik, enak, melihat dari Bung Mahesa, Tetapi Bulaga tidak tampak, kita harus sabar. tidak tampak kan? Karena visi misi kita ini belum selesai ini. Takutnya banyak ketahuan. Tidak mungkin. Nah, ini Karena Bulaga telah terbungkem. Kok bisa aja deh. Ngobrol dulu. Ya. Masalah kopi ini nanti kita bayar saja. untuk apa kita bayar? Di mana Ronald ada dengan perawan? Lagi tinggal visi-misi ya. Ini dikit rumahnya mana tuh? Takutnya pusakanya nanti. Mak Datuk hidup di kontrakan kumuh. Betah juga dia. Sebenarnya bukan tidak mampu kita menembusnya, tapi pakar-pakar goib amat sangat luar biasa yang menjaga kontrakan kumuh itu. Berarti sudah ada di kontrakan. Di kontrakan sekarang. Wah, kalau tidak salah, saya menanyakan dengan tuan kontrakan. 5 juta 1 tahun. Yang kontrak Dari Yang mana kontrak. Mbak Datuk dapat uang banyak? Nah inilah yang tidak harus pikir dari mana.
ini pernah ada cerita Mat Tomblo. Dia punya pujaan hati belahan jantung di Pulau Batavia, iya kan? Dia mau berangkat bawa koper 2 tas isi pakaian, koper sertifikatnya akan ke pulau seberang. Iya, Jawa. Mat Tomblo kan tahu sendiri. Saya tahu dia itu ketua dari Marbot Bambu Salam. Nah, Dia mau tanggung jawabnya akan dihilangkan. sebenarnya Braga. Dia sudah hampir terekrut sama Braga. Hampir saja Karena boleh. reputasinya tadi mungkin. Iya, Iya. jadi saya sadap nomor-nomor HP-nya siapa kekasihnya ya. Dan saya tekan Iya. kalau sampai Mat Tomblo ke sana, saya akan datangi ke Pulau Seberang. Akhirnya takut. Pokoknya spiritual jangan sampai ada yang keluar. Pokoknya seluruh spiritual tujuan kita ini bisa kemana-mana. Ya, habis saja. Karena semakin banyak spiritual mengikuti jalan kita, Usma Esa Cuma jadi semakin kencang. mereka itu tidak ada uang, Nah itu tadi, benar-benar saja. Tidak ada uang. tidak punya uang tapi keras kepala. Uang banyak, makan enak, Sudah Bang Udin bilang yuk, kapan lagi kalau nggak waktu hidup ini kita mau bersenang-senang? Iya, mungkin. Saya melihat tayangan kalian. Kenapa tidak bercerita kalau menyekap santriwati? Terjadi apa kalau tidak bercerita kalau menyekap? Jadi, Bicara saja jujur. Karena saya tahu santriwati itu orangnya anggun, mempesona, cantik, mohai, aduhai. Apakah kesucian dan keperawanannya telah kalian renggut? udah saya urusan ateng itu. Karena saya tahu sebenarnya, mohon maaf Bang, ini cerita kita masa kaum Adam saja kan, ya. Kiyo juga naksir. Saya tahu, saya bisa merasakan binar-binar mata-mata asmara ke santriwati. Itu sudah pasti. Karena tabiat Uyut ini bisa lihat tantangan. Nah itu tadi, Bang Udin. Melihat yang mengenal. Iya, Oh, itu bukan juga kan? Kalau seandainya sudah Apalagi- dapat penguji bayangkan nih, seandainya santriwati ini ada kata-kata iya, lupa juga ini kayaknya. berarti memang tugas kita harus segera kita laksanakan Bang Udin. Ya harus ini belakang. Undangan Kita ini berbagi percuma tugas. kita buat Berapa undangan ini sebar? 30.000. Wajar, karena Kirino Trogo di mata spiritual merupakan sesepuh nomor 1 yang sekali di spiritual merek. Wajar. Nanti bangunin, kalau 30.000 tidak habis, bisanya kasihkan saja sebelum hewan di hutan. Nah, Dia datang. Bulaga akan bercerita. Hari ini tepat tanggal 14, ya, pernikahan anaknya Kang Misri. Bung Laga akan ke sana, akan menyamar sebagai tamu undangan. Bung Laga akan menjadi Rahwana, akan menculik Dewi Sinta. enggak kayak masih kelihatan lamanya masih. Boyut tadi ikut saja, hah? Ya, Boyut akan mencuri rendang-rendangnya saja. yuk. Iya. Untuk apa mencuri? Uang kan banyak. Uang sudah banyak. Uang kalau sudah banyak, taruh saja di saku. Jangan kita ngorong-ngoros kemudian, hah? Karena musuhnya saya susah kita, ya transfer ke kita. Kita jangan bikin masalah Masa lagi ada yo. dulu punya warga, Jangan hah? bikin masalah yo. Sebab kita ini punya rencana besar. Mumpung ada kesempatan, hah? Kita manfaatkan tentang keluarga. Tapi Uyut ini pintar, boleh Uyut ini orang. semoga tidak salah-salah. Kulit buaya, cacam. Sama Esa, Ronald kemarin, Singapura. Hah? Inilah dia oleh-olehnya. Oh dari Ronald. Ronald selama ini tidak tampak, ternyata liburan ke Singapura. Singapura. Kalau Uyut tahu, ikut Uyut sana. Hah? Enggak mungkin yo. Di sini kita harus mengatur strategi bagaimana caranya pernikahan Uyut ini harus segera dilaksanakan. Sudah pasti itu mungkin ya. Bagaimana Bung Laga? Pokoknya
kita atur strategi sehalus mungkin agar mereka tidak bisa menerkanya. Kita berbagi tugas. Tugas Bang Udin Botak menjaga Kyuyut Notorogo, karena saya takut mereka akan mengajak kembali Kyuyut untuk kembali ke jalan kebenaran. Saya punya tugas tersendiri, bagaimana caranya agar para spiritual ini kita pecah belah. Kita ada komandannya. Iya, kita adu domba. Iya, dengan cara itu kemungkinan berhasil. Dan domba. Iya, Kalau tidak seperti itu gua enggak. Mereka ini lupa otaknya. Ini menjadi dan kebaikan terus. Nah, sudah tidak ada uangnya. Maka dari mereka itu berusaha. Tapi dapat dikasih dari bantuan dari sahabatnya. Mendingan kita ini berbiasa dan segalanya. Nah. Oh, itu mungkin kita 500 juta. Makan DP kemarin mereka banyak. Umur hidup Kyuyut Mulaga. Baru kemarin dia merasakan rendang Padang. Iya, kalau kita punya sendol, gila pun itu dia. Baru kemarin. selama ini beliau kan dibuka. Jadi wajar saja kan Ulaga pernah datang ke Kyuyut, Ulaga akan ngajak ke kota Kyuyut. Tapi saat itu Kyuyut nampak sangat membenci Ulaga bukan. Tapi setelah merasakan nikmatnya, undangan tersebut Bang Udin, kalau bisa jangan Bang Udin ke depan. Dia tidak mungkin. Tugaskan kepada Ronald saja. Ronald, Ronald Arte, punya banyak rekan-rekan yang Jawa. agar mereka tidak mencurigai. Iya. Kalau Bang Udin pasti mereka curiga ada apa. Iya. Tidak perlu nanti virtual yang lain datang. Mungkin undangan ini Mulaga besok akan datang Mulaga. Jadi Mulaga bila mana temu Arte, Ronald, Cantik sekali suruh secepat Iya. Kalau sudah pakaian pengantin seperti itu amat sangat cantik sekali. Iya. Iya. Apa namanya? Yang foto ini enggak? salah ya. Iya. Nanti sabar saja Neng Reni. Tinggal nunggu 2 bulan lagi. Kita akan menempuh itu baru. Iya. Iya. Mana Mulaga? Sepertinya rencana pernikahan Uyut ini kalau bisa dipercepat. Kemudian tahun 2007, hah? Enggak loh. 2026. Mungkin ya. Saya takut yang salah. Tahun ini tahun depan masih ini kan? Tidak di tahun ini. Bahkan Bang Udin percepat tidak sampai 2 bulan lagi, bahkan minggu depan mungkin Uyut akan Harus terjadi pernikahan minggu depan. Kino Torogo dan Neng Reni bacanya akan menikah pada bulan Maret. Iya. Iya. Kali Itulah Bang Udin. Kita masih banyak tugas PR yang begitu berat. Memang kadang-kala kita harus berkumpul seperti ini untuk memecahkan apa saja yang akan perlu kita lakukan. Jadi gimana? ya kita harus rancang iya ke depan ini. rahasia ini bagaimana caranya agar bisa berhasil. Jangan sampai terbongkar dari kepada Mahesa. Iya. Iya. Karena mereka ini sudah jadi musuh kita saat ini Bung Laka. Benar. Mereka. Paling selagi habis saja ya. Mereka nih lihat mereka ini beragam ini untuk menggagalkan pernikahan ini ya. Ya itu, karena dengan terjadinya pernikahan Kyuyut, maka Kyuyut kan akan bisa bersama kami terus. Iya. Itulah mereka ambisi mereka ini. Kalau kita gagal, kita ini
matangkan. Dengan matang rencana kita akan memetik hasilnya nanti. Tapi kalau kita gagal, sama saja kita tidak berhasil tujuan kita. Apa kita racuni melewat kue-kue Mereka akan curiga karena itu kue-kue basah, kue kering, seperti keripik sambalado pisang tanduk. Itu favorit dari Madatu. Madatu itu makanan favoritnya keripik sambalado pisang tanduk. Itu Madatu ini target utama kita Madatu. Iya, karena dengan kita memiliki, dengan tewasnya Madatu, kita miliki keris setan gober, batu-batu mustika, kita akan bisa setidaknya menguasai dunia persilatan. Setidaknya kita kuat yuk. Kita kuat. Iya, apakah pusaka-pusaka mereka kita ambil saja semuanya. Ya punya itu kan Nanti kan, apalagi yang pusaka yang tadi area dari Bundara, Iya, semuanya juga itu ah. itu naga geni. Jadi kalau di Bangpek naga mas, Madatu setan gober. Belum lagi yang lain-lainnya. Pusaka itu mereka itu bahaya buat kita semua. Makanya, iya, jadi kemarin itu Bulaga memang lengah. Satu, Ronald itu berdepan. Yang kedua, Bulaga terlambat, tidak mendahului dari Madatu, sehingga Madatu telah diberikan kembali pusakanya ya. tapi walaupun pulang kena hantam dari setan gober. Kita mau bebas. Tahu punya batu-batu bakti dari Mongre. Bukan hanya itu, perlu diketahui Bulaga punya kulit macan, punya taring macan, lembu sekilan, rawa rontek, serat jiwa dan lain-lain. Bagi dari perewa-perewa mana? Karena begini, mungkin masa lalu Bulaga di botak Ki Notorogo masih sama-sama. Dulu di masih masa-masa lajang, Bulaga pernah pesantren di Tebung Ireng selama 8 tahun. Bulaga pelajari keilmuan agamanya, ilmu hitam, ilmu putih. Jadi Bulaga bisa menguasai hal entah mujarobat, ya, entah wodo ceroko, petika-petika, Bulaga paham. Cekak-cekik menurut bang kamu. Iya. Iya, Iya. Kalau masalah Bulaga cungkring, kurus kering, ya bu ya wajar. Mata Bulaga 7. Walaupun saat ini cerai-berai berantakan, Ibarat madu itu madunya tuh Nah. banyak dihisap. makanya Bulaga paling jijik benci dengan spiritual. Mereka tidak mengetahui kegalauan, kegelisahan, kesengsaraan, dan keterburukan Bulaga. Bulaga amat sangat benci. Jadi selama aliran darah masih mengalir di nadi Bulaga, selama itu pula dendam ini berkobar dan menyala-nyala. Mana yang menurut? Sabar dulu, nanti kita, karena lama kita akan bertemu lagi. Kita bicara dulu yuk. Kami juga ada visi-visi ini belum selesai. Karena tujuan kami ingin maju dalam Tuhan sama Maesa juga. Bukan hanya visi misi kita, keluarga juga sama seperti kita yuk. Sama tujuan kita. Jadi kita bagaimana caranya agar strategi agar mereka keplak. Yang kita dapat nih musuh kita sendiri nih, bukan orang lain, ah. Mau kita bunuh, kita masih Tapi halal Hati-hati. dalam mereka, Hah? halal dalam mereka. Malah Jangan kasihan-kasihan, saja. bunuh saja. Jangan takut. Karena kalau Siapa kita yang halang kasihan-kasihan kita tidak jadi buyut, Yuyun. habis Oh, yang pernah bertempur dengan menantu. Kalau dia tidak mau mengeluarkan pusaka dari tasnya waktu itu, udah itu habis sih. Hah? Karena dia datang ke Gubuk Buyut, minta katakan ngetanauin nikahan ini ya. Jangan sampai terjadi. pernikahan harus terus Iya, dilanjutkan. yang penting terus saja. Apa maksudnya? Dia datang, terus Arja datang lagi kiramat Dili, ingin mengadakan nikah. Mereka Mereka ingin menggagalkan pengulakan. Yuyun Notorogo jangan sampai terpengaruh lagi dengan mereka. Enak seperti ini, Iya. uang diberikan, pakaian ada,
tahu yang simpan itu terkoin. Karena suatu saat harus digunakan Kiyo. Iya iya iya. Nanti uang lagi. Iya, harus digunakan. Akan baru lagi. Kita lihat saja Kiyo. Mereka akan terkapar tumbang sekarang dan bermenikan darah. Ini baru awal pertarungan kita dengan Iya. para spiritual. Benar Bang Udin. Ini baru kita mulai. Jangan lama-lama lagi. Enggak. Jadi kalau bisa, karena saya telah tahu mereka pernah menyusun rencana bagaimana caranya agar kita ini ruang gerak kita ini bisa dibatasi oleh mereka. Jadi tugas kita jangan sampai kita bermain dengan cara kegasaran. Harus main sehalus mungkin. Kalau aku lihat kita bius. Iya. Karena kalau melalui bius mereka bisa Nah, ini dari dulu kita mengangkat mereka bukan tenaga dalam. Tidak mungkin ini. Tapi Bung Laka Bang Udin minta dengan Uyut kita jangan bicara sembarangan. Karena kita ini selalu diawasi. Iya. Karena kita di kamera kan. Tahu semua. Coba lah. Jadi untuk itulah saya akan coba sebagaimananya dengan Mahesa, saudara dengan saudara. Dan bila kalau lama-kelamaan nanti Mahesa tahu pulang dari Bulaga, dengan terpaksa Bulaga akan penggal kepala Mahesa itu. Setelah kita kuras habis harta itu. Iya benar. Sama. Kita berokoti. Emas 1,5 kilo ada di rumah ini. Nah, masalah hiburan untuk Yuyun, apakah Bang Udin telah dikondisikan semua? Itu sudah siap. Ateng, Ronald, Rawa sudah persiapkan semuanya. Pokoknya untuk sementara pernikahan Yuyun 7 hari 7 malam. Ya kita mana sapi 10 ekor kambing. Iya. Seluruh sudah siap itu Bung Laka. Semuanya. Semuanya sudah siap. Lakat ateng, masalah tenda, ateng sama Ronald. Sudah mengadakannya. Tapi Yuyun ini mulakan sendiri tadi memperhatikan secara seksama Yuyun ini. Mulakan teringat dengan aktor Mandarin yaitu apa namanya Aaron Kwok. Dia itu bintang film yang amat sangat laris pada masanya. Ini dari Korea. Dari Mandarin dari Hong Kong. Ya wajar. Calon saja ini. Badan lu ini putih. Orang Korea jidatnya saja wah. Kalau Pak Rondo. Nah, ada pula tanyakan. Kenapa Kyuyun begitu tertariknya dengan cewek ini? Apa sih yang membuat Kyuyun seolah-olah meronta-ronta hati dan pikiran itu? Makanya kan Anjeli 5 tahun yun, ini jidatnya benar nong-nong. Nah, bodinya kecil mungil, mata putih kayak orang Korea. Iya. Dan di Reni itu semuanya udah semua. Namanya orang cinta Bung Laka. Tapi saya tahu bahwa Jeng Reni masih punya kakak Kang Mas Roni. Ya. Ya. Nah, saya minta karena Kang Mas Roni telah diadu domba oleh para spiritual akan menggagalkan adiknya. Nah ini bro ya nih Pak. Kang Mas Roni Bahaya ini harus kita jaga-jaga. Iya. Ini harus kita beri uang. Iya. Adanya juga Iwan. Nah, Ibaratnya tangannya memulung. Kalau seperti mereka biasanya Bung Laka bisa kita atur dengan uang. iya. Masalahnya begini Bung Laka. Menjelang ke pernikahan Uyut bagaimanapun caranya mereka ini ingin menggagalkan. Seperti hanya Madatu dan Susaria. Iya. Belum lama ini. Mungkin Bung Laka tahu. Dengan sengaja mereka memporak-porandakan guguk Uyut Kinotaroko. Apa maksud tujuannya mereka? Agar rencana pernikahan di Uyut Notoroko dengan Jeng Reni ini
tersendat-sendat bahkan bisa gagal. Itu Berarti yang merobohkan gubuk hiu itu memang mereka. Mak Datu dengan Gus Arya. Kurang ngajar mereka. Hah? Mereka seolah-olah baik di mata para subscribernya, para sahabatnya. Nah, itu tadi. Hah? Ternyata hidup mereka penuh dengan kepura-puraan saja, Bang Udin. Gus Arya dengan Mak Datu. Mak Datu. Karena berbagaimanapun caranya mereka ingin menggagal pernikahan Uyun. Iya. Jadi dengan cara seperti itu setidaknya Apa ya? Uang semua kasih ke mereka. karena dia dapat dari Bos Mahesa 250 juta untuk beli pakaian. Enggak kan juga dikasih dari mereka. Kalau Bulaga simpan. Karena suatu saat dia habis hartanya kena kuras, kita punya simpanan. Nah, itu yang poya-poya. Uyuk ini bawa uang ke pasar mau dibawa semua. Jangan gitu. Kata Bang Udin Ya, jangan. ala kalau kalian dia saja. taruh di gubuk hilang udah. Dia Bang Udin yang pegang, tapi dia nggak percaya Bung Laga. Sama saja kau ini. Kalau di kau sama saja dengan ngasih Nah, itu masih ada keraguan dari Uyuk ke Romo. Kan Bang Udin selama ini Saya percaya. Simpan baik-baik. Kalau perlu uang ini satukan dengan baju hitam, baju kuning di sebuah kawah yang satu orang pun tidak mengetahui. karena keperluan kita ini Bung Laga setelah Uyut menikah, keperluan ini banyak Yud. Yang kau habiskan uang itu, tapi tidak percaya Bung Laga. oh ya tuh ini uang ini udah sebelum nikah ini banyak lagi janda. Nah, Ini besan Uyut ini. Oh, Saya Cari lagi menyangka janda. jengkel ini adalah Orang pilihan terakhir. terakhir Uyun. ya itu sudah pasti mereka. Nah, kita sebelum kita nikah ini cari lagi benih-benih cinta. Nah, kita satu harus lima. Kita puasa dulu bulan ketika kan 7 istri kau ini ya. Ya itu masa lalu, ya. Bulaga telah kubur dalam Uyun. Jadi maksud Bulaga karena Jengkel ini tipe wanita materialistis, ala kalian saja mengasihi. Nah, benar Jangan kata berikan Bang semuanya. Udin. Oh ya kasih saja buat sayuran saja nanti. Oh, Ya ya. jangan. Dia juga beli mau beli kosmetik. Kosmetiknya Iya, perlu. jangan Uyun. Ala kalian saja Uyun, ala kadarnya. Buat sayuran saja. Kalau buat ganti nanti belikan. Ya. Cuma saja. Dan tidak saja. Matre. Ya. Tugas kita harus berhasil. Bagaimana caranya agar racun-racun yang mematikan itu bisa direbut mereka, diminum mereka. Kita satukan kekuatan kita. Agar kita, ayo Bung Laga. Agar kita sama-sama punya misi Ya, benar. untuk menghancurkan tos, jalan tos. Ya. Berarti Hancur sudah mereka. kita sudah membakat berpadu Ya, ya. rahasia misi ini. Ya, ya. Jangan sampai diketahui oleh mereka-mereka yang membenci kita. apapun Nah, itu rintangannya. jalan lagi tuh. Itu murni namanya tuh. Ya. Itu Kau ini jangan melihat janda. Ya urus dulu permasalahan kasih saya. uang saja nanti. Ya. Kalau dia macam-macam ngomong. Yuyun, agar mereka tidak mengetahui racun itu terabung laga simpan. Oh, ada Rasulullah. Ya, kalau Uyun ada lebih bagus. Ya. Tapi apakah bisa dijamin itu apa sangat hebat kan? Oh, itu Jangan bikin mereka tidur, Yuyun. Sekarang 20 tewas, Yuyun. Hah? Kalau untuk 6 jam, Bang Udin, jangan Bang Udin. Kita tewaskan saja Bang Udin. Agar mereka paham ancaman kita tidak main-main. Itu masuk Bung Laga. Ya. Benar sekali mungkin. Kalau kita kios, itu mah nanti mereka yang mengajar kita.
Hah? Kalau begitu kita tidak perlu berlama-lama. Saya takut seperti Gudang Madu, Cido Channel, Kakang Brahma Channel akan mengetahui jejak-jejak kita. Kameramen juga bukan rokok itu. Hah? Iya, Udah share sekarang ini. Dede, Dede, sudahlah. bukan rokok itu. Kita usaikan saja pertemuan ini seolah-olah kita tidak ada pertemuan. Nanti sore kita ada misi masing-masing. Dan misi ini harus berhasil dengan sukses. Pokoknya jangan pegang galung ya. pokoknya kita sebelum berpisah kita harus Jos jalan tos. Ya. Coba. hancur kau semua. Kita hancur. Kita kau berpisah. Akan Hah? ke rumah